ويهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Barakallahu fikum. Sebelumnya Anda minta maaf, barakallahu fikum, karena Anda baru tahu jam 2:30 tadi tahu tidak ada yang isi. 2:30 tadi kalau tidak ada yang isi. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca sedikit atau kelanjut di kesalahan yang dilakukan sebagian istri, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu sampai pada kesalahan yang ke-17. Kesalahan yang ke-17 yaitu al-mubalaghatu fil ghairati 'ala zawj, berlebih-lebihan dalam cemburu, yaitu cemburu buta. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri yaitu berlebih-lebihan dalam masalah cemburu, atau cemburu yang tercela, cemburu yang cenderung berdasarkan was-was. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Fal ghairatu tab'un fin nisa. Bahwasanya rasa cemburu adalah tabiat dari seorang wanita. Artinya kalau seorang wanita cemburu wajar. Kalau seorang wanita tiba-tiba berubah sikapnya karena satu hal yang terdorong dari rasa cemburu, selama itu cemburu yang mubah, itu adalah merupakan tabiat wanita. Wa minha ma huwa madhmumun wa minha ma huwa mahmudun. Di sana ada cemburu yang tercela dan ada juga cemburu yang terpuji. Fal madhmumu minha tilqal ghairatu allati tata'ajjaju fi sadri sahibatiha naran muqidatan tusgilu juyusad dhunun wasyukuk fatuhilul hayatul usra jahiman la yuta. Cemburu yang tercela yaitu cemburu yang timbul atau cemburu yang berada di dada seorang wanita atau seorang bagaikan api yang dibakar dengan perasaan atau dugaan-dugaan dan keraguan-keraguan. Artinya cemburu, api cemburu yang membakar jiwanya, yang itu semua diakibatkan dari, atau itu semua disulut dengan dugaan-dugaan dan hanya sekedar keraguan-keraguan. Fatuhilu hayatul usrati jahiman la yuta, yang membuat kehidupan rumah tangga seakan-akan bagaikan neraka jahanam. Ini cemburu yang tercela. Sebabnya enggak jelas. Sebabnya enggak jelas, hanya dugaan-dugaan semata, hanya ragu-ragu semata. Ini barakallahu fikum. Suaminya biasanya habis taklim pulang jam 5. Misalnya jam 5. Qadarullah, atau sampai rumah pas maghrib. Qadarullah, misalnya pada kesempatan, dari sebuah kesempatan hari Ahad, habis taklim pulangnya enggak jam 6 pas maghrib dari rumah. Pulangnya jam 9. Cemburu. Jangan-jangan punya yang lain. Ini enggak jelas alasan. Padahal baru pergi saja sama ustaz yang antar ke rumah ustaznya terlebih dahulu. Alasannya enggak jelas. Cemburu yang dibangun di atas
barakallahu fikum dugaan-dugaan semata dan hanya dibangun di atas keraguan-keraguan. Itu cemburu yang tercela. Itu barakallahu fikum. Lalu yang kedua, wal ghayratu al mu'tadiyah allati tatasallatu ala sahibatiha fala tuthiru indaha syukukan wala awhaman fahadhihi ghayratu maqbulah. Barakallahu fikum. Lalu yang kedua, kecemburuan yang mu'tadilah, kecemburuan yang pertengahan, kecemburuan yang terpuji. Barakallahu fikum, yang bukan dibangun di atas keraguan-raguan atau sekedar prasangka saja. Fahadhihi ghairatu ma'bulah. Ini adalah kecemburuan yang diterima. Wajar kalau sang istri cemburu. Sang suami punya Facebook temannya wanita, cemburu wajar. Wajar kalau sang istri merasa barakallahu fikum gelisah ketika sang suami barakallahu fikum misalnya di nomor HP-nya ada seorang nama akhwat, wajar. Ini kecemburuan yang mu'tadilah, yang barakallahu fikum pertengahan. Yang jadi permasalahan kita, ada sebagian para istri yang kecemburuan yang tercela, berlebih-lebihan dalam masalah kecemburuan yang dibangun di atas dugaan-dugaan semata atau prasangka-prasangka semata. Ini kecemburuan yang barakallahu fikum merupakan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian wanita dan akan berakibat fatal pada kehidupan rumah tangganya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa itu pengertian dari cemburu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Iyad wa ghairuhu dan selainnya, yaitu wahaijanul ghadabi bisababil musyarakati fima bihil ikhtisasu wa ashaddu ma yakunu baina zawjain. Cemburu adalah mustaqatun min taghyiril qalb, yaitu berubahnya hati, wa haijanil ghadab, kemarahan hati, bisababil musyarakati fima bihi ikhtisas, itu kemarahan hati disebabkan dengan adanya orang lain yang ikut merasakan hal-hal yang merupakan kekhususan baginya. Dan yang paling terlihat dan paling nyata kecemburuan antara seorang suami dan istri atau pasangan suami istri. Ini pengertian dari cemburu. Kemarahan hati, gejolaknya hati, kemarahan hati dikarenakan keikutsertaan pihak lain terhadap hal-hal yang merupakan kekhususan bagi dirinya. Ini keikutsertaan pihak lain terhadap hal-hal yang merupakan kekhususan bagi dirinya. Ini cemburu. Contohnya di antara yang merupakan khusus baginya adalah mendapatkan kasih sayang suami, mendapatkan perhatian suami, mendapatkan barakallahu fikum kasih sayang, perhatian dan yang semisalnya. Lalu ada orang lain ikut serta dalam kenikmatan dan kekhususan ini, maka ini cemburu. Itu keikutsertaan orang lain dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya. Ternyata majunya juga disayang. Ternyata misalnya barakallahu fikum majunya pun mendapat perhatian. Misalnya seorang suami mempunyai istri dua. Istri yang pertama biasa disayang, biasa diperlakukan dengan lemah lembut, biasa di barakallahu fikum diperhatikan dan yang semisalnya. Lalu ada orang lain yang ikut serta dalam kenikmatan ini yang merupakan kekhususan baginya, timbul rasa cemburu. Itu pengertian dari cemburu.
Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau membawakan sebuah bab, babu ghairatul nisa wa wajdihinna, bab tentang kecemburuan seorang wanita. Itu barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi permasalahan ketika kecemburuan itu tanpa ada alasan, atau kecemburuan yang dibangun di atas keraguan-raguan, kecemburuan yang dibangun barakallahu fikum di atas prasangka saja. Barakallahu fikum, suaminya pulang tengah malam misalnya, padahal sudah izin terlebih dahulu, dicurigai. Pada suami yang lurus, misalnya suaminya buka jendela, tumen-tumenan misalnya buka jendela, tumen-tumenan, biasanya suaminya dalam keadaan capek, jarang terlihat wajah ceria, wajah yang gembira dan semisal. Satu hari suaminya ceria, bangun pagi-pagi rapi dan yang semisal, saya curiga, jangan-jangan sudah habis nikah lagi di luar, misal. Jadi yang seperti itu, kecemburuan yang barakallahu fikum yang mengantarkan kepada tindakan-tindakan kecemburuan yang dibangun di atas prasangka dan dugaan-dugaan semata dan mengantarkan kepada tindakan-tindakan yang keluar dari barakallahu fikum batasan-batasan syar'i. Ini yang tidak biasa dan ini terjadi pada sebagian istri-istri kaum muslimin. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu sebabnya apa? Sebabnya barakallahu fikum wa min asbabi dzalika al-wuqudil qadari dha'fu tarbiyati diniyah wal khuluqiyah. Di antara sebabnya barakallahu fikum kenapa ada sebagian wanita yang seperti itu atau sebagian istri yang seperti itu adalah lemahnya pendidikan agama, lemahnya pendidikan akhlak. Begitu juga di antara sebabnya adalah wa min asbabi dzalika jahluha bil awaqib. Di antara sebabnya adalah ketidaktahuan akibat buruk yang akan dia dapatkan ketika dia cemburu buta. Ini. Lalu di antaranya yang lain barakallahu fikum ayyuhal kiram, kenapa sampai terjadi seperti itu? Barakallahu fikum itu ketidakpercayaan kepada suaminya. Ketidakpercayaan kepada suaminya sehingga dia bermuamalah dengan suaminya dengan hal seperti itu, yaitu mengedepankan rasa cemburu yang tidak pada tempatnya atau cemburu yang berlebihan, dan ini merupakan kesalahan yang terkait dalam masalah rumah tangga yang akan berakibat fatal atau jelek pada rumah tangganya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab atau motif-motif penggerak rasa cemburu yang tercela. Sebab-sebab atau motif-motif yang menjadi penggerak rasa cemburu yang tercela, di antaranya yang pertama, tipisnya iman dan melupakan Allah. Ini sebab-sebab atau motif-motif yang menjadi penggerak cemburu yang tercela. Tipisnya iman dan melupakan Allah. Ini barakallahu fikum. Semakin dia tipis imannya, maka semakin mudah seorang istri atau seorang wanita akan terjatuh kepada cemburu yang tercela. Lalu yang kedua, sebab yang kedua adalah syaitan. Jelas, syaitan. Syaitan bagaimana caranya untuk merusak sebuah rumah tangga, apalagi sebuah rumah tangga yang dari awal dibangun di atas syar'i, lalu berniat untuk membangun rumah tangganya di atas syar'i, kemudian barakallahu fikum mempengaruhi orang-orang yang sekitarnya untuk berumah tangga dengan rumah tangga yang syar'i, maka setan sangat mempunyai kepentingan untuk barakallahu fikum menghancurkan rumah tangga yang seperti ini. Di antaranya senjatanya adalah lewat seorang istri dengan kecemburuan. Itu barakallahu fikum. Yaitu setan yang kedua. Lalu yang ketiga, di antara sebabnya adalah penyakit hati. Penyakit hati. Ini di antara sebab yang menjadi penggerak motif-motif cemburu adalah penyakit hati. Lalu di antara sebabnya lagi adalah sikap tidak adil seorang suami terhadap istrinya. Sikap tidak adil seorang suami terhadap istrinya, melalaikan hak-haknya dan mengutamakan majunya. Ini pun
barakallahu fikum menjadi sebab timbul kecemburuan ayyuhal kiram yang tercela ketika sang suami tidak berbuat adil kepada salah satu dari istrinya, akan menimbulkan kecemburuan yang tercela pada istri yang lain. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, perasaan minder seorang wanita. Perasaan minder seorang wanita, suaminya masya Allah, ya lumayan ganteng, begitu juga mempunyai kedudukan di masyarakatnya, pinter, cerdas, menengah ke atas, sedangkan istrinya dari desa, ilmunya juga pas-pasan, pergaulannya juga nggak luas, kepandaian dalam bicaranya juga pas-pasan, serba bertolak belakang dengan suaminya. Dari perasaan minder seperti ini timbul sebagian wanita yang lemah tabiatnya, timbul dari sini minder. Akibatnya timbul dari keminderan ini timbullah rasa kecemburuan yang tercela. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu motif-motif atau sebab-sebab penggerak terjadinya kecemburuan yang tercela. Lalu yang kedua atau pembahasan yang lain, akibat dari kecemburuan yang tercela. Akibat dari kecemburuan yang tercela yang pertama, ghibah dan pelecehan. Ghibah dan pelecehan. Ghibah, menggibahi atau melecehkan madunya, atau menggibahi atau melecehkan. Lalu yang kedua, sikap enggan untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini di antara akibat dari kecemburuan yang tercela adalah tumbuh atau menjadi buah atau berakibat enggannya dia untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, memudaratkan orang dan merusak kebutuhan. Memudaratkan orang dan merusak kebutuhannya. Ini jelas. Ketika cemburu buta, maka akan menumbuhkan atau membuat dirinya untuk merusak hubungan, memudaratkan orang dan merusak kebutuhannya. Lalu yang selanjutnya, barakallahu fikum, di antara sebab yang ditimbulkan dari perasaan cemburu yang tercela, membenci keluarga suami dan tidak memperdulikan hak mereka. Membenci keluarga suami dan tidak memperdulikan hak mereka. Saya cemburu itu. Kali yang selanjutnya, barakallahu fikum, ada sebagian istri yang cemburu dengan ibu suaminya. Ternyata yang mendapat perhatian dari suaminya tidak hanya dirinya. Ternyata yang mendapat waktu suaminya bukan hanya dirinya. Ternyata yang mendapat barakallahu fikum kasih sayang, kelembutan dari suaminya bukan hanya dirinya. Karena terdapat penyakit hati dalam dirinya, sehingga yang menjadi sasaran cemburunya sang ibu. Misalnya sang ibu suami. Sehingga dengan sebab itu dilatar belakangi kecemburuan buta, dengan sebab itu barakallahu fikum membenci keluarga suami dan tidak memperdulikan hak mereka, terkhususnya adalah hak ibunya. Ini terjadi. Lalu sebab yang lainnya, akibat yang lainnya dari kecemburuan yang tercela adalah hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Ini barakallahu fikum jelas. Lalu selanjutnya barakallahu fikum, dan ini terjadi, yaitu memata-matai suami. Memata-matai suami. Di antara akibatnya adalah memata-matai suami. Di antara akibat dari kecemburuan yang tercela juga penyakit psikologis, jasmani dan penuaan diri. Jelas ini. Lalu di antaranya juga barakallahu fikum tipu daya. Tipu daya. Melakukan tipu daya, melakukan makar, bagaimana misalnya madunya terusir dari rumahnya, bagaimana madunya barakallahu fikum di mata suaminya jelek, seakan-akan rendah dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya barakallahu fikum yang lebih fatal adalah barakallahu fikum ada yang sampai pergi ke dukun, melakukan kekufuran, menyihir madunya atau yang semisalnya, akibat dari kecemburuan yang terjadi ini. Buktinya antum kalau melihat fatwa para ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah
tentang yang terkait dengan para wanita atau terkait dengan fatwa-fatwa wanita, maka di sana ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya. Barakallahu fikum, ada seorang wanita yang pergi kepada tukang sihir dalam rangka untuk menceraikan suaminya, dalam rangka untuk atau agar suaminya menceraikan madunya. Dijawab oleh para ulama adalah perbuatan kekufuran. Itu ayat yang al-kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara akibat-akibat dari kecemburuan buta. Lalu barakallahu fikum, walihada yajibu ala zawjati allati tarumu sa'adatu li nafsiha wa li zawjiha an ta'tadila fi ghairatiha. Sudah sepantasnya bagi seorang istri yang baik, seorang istri yang lurus pemikirannya, seorang istri yang menginginkan kebahagiaan buat dirinya, kebahagiaan buat suaminya, an ta'tadila fi ghairatiha, untuk pertengahan dalam cemburu, untuk pertengahan dalam cemburu. Wa ma yu'inuha ala dzalika ma yali, dan ada hal-hal yang dapat mendorong dirinya untuk barakallahu fikum bisa cemburu pada tempatnya. Yang pertama, barakallahu fikum, antarda bi qada'illah wa qadarih. Ini yang pertama, ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap takdir Allah. Ridho, misalnya kalau misalnya sang suaminya nikah lagi, ridho. Ini yang Allah takdirkan buat dirinya, misalnya. Lalu yang kedua, tarkul istirsali ma'al awham. Barakallahu fikum, meninggalkan perasaan-perasaan atau meninggalkan untuk mengikuti dugaan-dugaan dan prasangka-prasangka. Ada prasangka misalnya, kok suaminya tumben berangkat paginya berangkat kerjanya pagi banget, kok tumben biasanya berangkat ngajinya malas-malesan, ustadznya misalnya taklimnya jam 10, dia berangkatnya dari rumah baru jam 10. Ini kok tiba-tiba jam 9, jangan-jangan lagi proses sama akhwat gitu. Ini ada dugaan-dugaan seperti itu, diputus. Enggak, alhamdulillah suami saya lagi rajin nih, imannya lagi mantap, jadwalnya jam 10, berangkatnya jam 9. Diputus. Segera memutus. Barakallahu fikum, perasaan duga-duanya seperti diputus sama dia, tidak mengikutinya. Ini yang kedua, agar seorang istri bisa cemburu dengan kecemburuan yang terpuji, yang pertengahan. Di antara yang kedua adalah tidak mengikuti barakallahu fikum prasangkaan, was-was yang ada pada jiwanya. Lalu yang ketiga, al-isti'adatu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kecemburuan yang tercela berasal dari syaitan, dihembuskan oleh syaitan dengan tujuan adalah memperkeruh hubungan suami istrinya. Maka ketika ada perasaan-perasaan yang tidak baik, barakallahu fikum, yang dibangun di atas keraguan-raguan dan prasangkaan yang jelek kepada suaminya, maka segera berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ini. Barakallahu fikum. Segera berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini yang ketiga. Lalu yang selanjutnya, di antara yang dapat barakallahu fikum, yang dapat menjadikan sebab seorang wanita bisa cemburu dengan kecemburuan yang baik, yaitu yang pertengahan, adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisahnya salah seorang istri Rasulullah, siapa? Yang ketika mau dilamar Rasulullah, siapa yang tahu? Kata istri tersebut, wahai Rasulullah, ketika Rasulullah hendak mau nikahinya, aku adalah seorang yang sangat pencemburu. Maka doakan aku agar tidak pencemburu. Rasulullah doakan. Sebab diantaranya, barakallahu fikum, untuk bisa memiliki kecemburuan yang baik adalah ad-du'a, berdoa. Lalu yang selanjutnya, barakallahu fikum, di antara sebab yang dapat menolong dirinya
menolong seorang wanita untuk memiliki kecemburuan yang pertengahan adalah an-nadharu fi awaqibi, yaitu melihat, memikirkan dampak jelek dari kecemburuan butanya. Memikirkan, melihat dampak jelek dari kecemburuan butanya. Itu dampak jeleknya akan memperkeruh rumah tangganya, buruk sangka dengan suaminya, barakallahu fikum, akan terjadi barakallahu fikum kerenggangan dengan keluarga suaminya, cemburunya sama ibunya, barakallahu fikum. Ada yang seorang itu cemburu sama ibunya, ibu sang suami, ibu yang melahirkan suaminya. Ingat dampak jeleknya, cemburunya sama ibunya, akan terjadi kerenggangan, bisa jadi akan terjadi keributan, dan bisa jadi dipikirkan akibat dari kecemburuan buta terhadap suaminya. Ini sebab yang akan menorong dia agar senantiasa dia memiliki kecemburuan yang pertengahan. Lalu selanjutnya al-istighalu bima yanfa'u, yaitu menyibukkan dirinya dari hal-hal yang bermanfaat. Ini di antara sebab barakallahu fikum yang akan menolong dia untuk bisa cemburu dalam cemburunya pertengahan, atau cemburu yang terpuji, atau cemburu yang masih dalam batasan-batasan dibolehkan, adalah yang dapat menolong dirinya untuk melakukan hal yang demikian itu al-istighalu bima yanfa'u, yaitu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, membaca majalah qonitah misalnya, atau barangkali membaca buku yang bermanfaat, mendengarkan kajian atau yang semisalnya. Itu barakallahu fikum. Itu di antara barakallahu fikum hal-hal yang dapat menolong seorang istri untuk bisa barakallahu fikum pertengahan dalam masalah cemburu. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kesalahan yang sangat fatal atau kesalahan yang disebutkan di sini yang sedang kita bahas ini, yaitu kesalahan seorang istri adalah al-mubalaghati fi ghairati ala zauj, yaitu berlebih-lebihan kecemburuannya kepada suaminya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang, barakallahu fikum, kita akan membahas kesalahan yang berikutnya, yaitu kesalahan yang ke-14 atau kesalahan yang ke-18, su'u tasarrufil mar'ati idza adada zawjuha, yaitu buruknya perilaku seorang istri ketika suaminya berpoligami. Itu di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu buruknya sikap sang istri ketika suaminya berpoligami. Kesalahan yang ke-18 insyaallah pada lain kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.